Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Almira Ulfa, STM MRK dan juga Bapak Dr. Johannes Adianto, STMT, selaku dosen pembimbing MK Sejarah Arsitektur. Di sini kami akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian tengah semester dari kelompok kami. Yang pertama yaitu identifikasi kasus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Eh, Pada identifikasi kasus pada Mesir kuno pada periode 900 sampai 480 sebelum Masehi, Mesir kuno mengalami berbagai perubahan politik yang berdampak pada arsitektur dan pembangunan monumental. Salah satu peninggalan bersejarah yang menonjol adalah kuil Karnak di Tebes. Kuil ini mengalami renovasi besar oleh para raja dari dinasti ke-25 Nubia dan dinasti ke-26 Saite. Taharka, salah satu penguasa Nubia yang berambisi menghidupkan kembali kejayaan Mesir. Menambahkan kolom-kolom raksasa di Hippo, Hypostyle Hall menjadikannya salah satu ruang yang terbesar dalam sejarah Mesir. Sementara itu, pada masa dinasti ke-26, kota Sais di Delta Nil berkembang pesat sebagai pusat kekuasaan. Di sana berdiri kuil-kuil yang diperuntukkan bagi Dewa Ned, sang pelindung Mesir. Sayangnya banyak dari bangunan-bangunan ini telah hancur atau digunakan kembali dalam pembangunan lain setelah penaklukan Persia. Eh, Lalu arsitektur Nubia setelah arsitektur Nubia memengaruhi Mesir, terutama dalam pembangunan piramida pada abad ke-6 sebelum Masehi, antara tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi, Mesir ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia di bawah Kambius II pada tahun 525 sebelum Masehi, yang menyebabkan arsitektur mulai menunjukkan pengaruh Persia, tetapi tradisi lokal tetap dipertahankan dalam renovasi kuil besar seperti Karnak. Penaklukan Persia menandai transisi signifikan dalam kekuasaan dan budaya, termasuk dalam arsitektur. Lalu selanjutnya pada periode eh, pada periode ketika Persia menaklukkan Mesir pada 525 sebelum Masehi dengan berbagai invasi dan pergantian kekuasaan, arsitektur Mesir selama periode ini tidak hanya mempertahankan tradisi lama, tetapi juga menyerap elemen-elemen baru dari penguasa asing. Kuil-kuil tetap menjadi pusat spiritual dan ekonomi, sementara piramida kecil di Nubia menunjukkan bagaimana warisan Mesir terus hidup di luar perbatasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, saya sendiri. Baiklah, selanjutnya eh, identifikasi kasus 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rian. Kepada Rian, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai arsitektur modern akhir. Yang pertama, arsitektur modern akhir merujuk pada fase perkembangan arsitektur modern dari sekitar tahun 1940 hingga 1970. Sebelum munculnya arsitektur postmodern. Fase ini merupakan kelanjutan dari arsitektur modern awal yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Le Corbusier, Mies van der Rohe, dan Walter Gropius, tapi dengan pendekatan yang lebih matang, teknologis, dan eksperimental. Yang pertama, konteks dan latar belakang. Pada pertengahan abad ke-20, dunia mengalami perubahan besar akibat Perang Dunia Kedua. Perkembangan industri dan kemajuan teknologi material, kota-kota berkembang pesat, dan kebutuhan akan bangunan yang fungsional, efisien, serta mudah dibangun menjadi prioritas utama. Beberapa faktor yang mempengaruhi arsitektur modern akhir. Yang pertama adalah pemulihan pasca perang. Banyak kota di Eropa dan Asia mengalami kehancuran, sehingga pembangunan kembali harus dilakukan secara cepat dan efisien. Perkembangan teknologi konstruksi, munculnya material seperti beton pracetak, kaca baja ringan, dan teknologi struktural baru memungkinkan pembangunan lebih cepat dan lebih ekonomis.
Munculnya arsitektur korporat dan institusional. Gedung-gedung perkantoran, pusat kota, dan kompleks perumahan mulai berkembang dengan prinsip efisiensi dan kesederhanaan. Dua, karakteristik arsitektur modern akhir. Yang pertama adalah minimalis dan fungsional, bangunan yang dirancang dengan bentuk geometris sederhana, mengutamakan fungsi tanpa dekorasi yang berlebihan. Selanjutnya adalah ruang yang lebih terbuka dengan pencahayaan alami, sirkulasi, dan udara yang lebih baik. Penggunaan warna monokromatik seperti warna putih, abu-abu, dan hitam dengan sedikit aksen warna. Kedua, material dan teknologi baru. Beton bertulang dan kaca yang digunakan secara luas untuk menciptakan fasad transparan dan struktur ringan. Baja menjadi material utama dalam gedung pencakar langit seperti struktur modular. Yang tiga, keterbukaan dan keterhubungan dengan alam. Banyak bangunan menggunakan konsep inside-outside, di mana ruang dalam dan luar ruang saling terhubung. Penggunaan jendela besar dan skylight untuk mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan. Yang keempat adalah skala kota dan urbanisme. Perencanaan kota menjadi lebih terstruktur dengan zonasi perkantoran, komersial, dan residensial yang lebih jelas. Selanjutnya ada tokoh dan karya ikonik. Yang pertama ada Le Corbusier, yaitu um, konsep perumahan massal dengan sistem modular yang mengintegrasikan apartemen, ruang publik, dan fasilitas sosial dalam satu kompleks. Ada Louis Mies van der Rohe yang karyanya yaitu gedung pencakar langit berbentuk sederhana dengan struktur baja dan kaca menjadi standar arsitektur perkantoran modern. Ada yang selanjutnya ada Eero Saarinen, yaitu karakter karyanya adalah menggunakan struktur organik dengan bentuk melengkung yang futuristik, menampilkan pendekatan ekspresif dalam arsitektur modern. Yang keempat ada Kenzo Tange. Karakter dari karyanya adalah perpaduan antara teknologi modern dan filosofi arsitektur Jepang. Yang kelima ada Paul Rudolph, yaitu arsitek yang bergaya brutalism dengan struktur beton expose. Adapun dampak dan kritik terhadap arsitektur modern akhir adalah yang pertama ada dampak positif, menghasilkan banyak standar desain dan teknik konstruksi modern yang masih digunakan hingga saat ini. Mendorong efisiensi dan inovasi dalam penggunaan material serta metode konstruksi prefabrikasi. Membantu rekonstruksi kota-kota pasca perang dengan solusi desain yang cepat dan ekonomis. Kritik terhadap modern akhir, banyak bangunan dianggap terlalu dingin, monoton, dan tidak memiliki identitas lokal. Dominan beton ekspos dan kaca membuat banyak desain terlihat kaku dan kurang humanis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rian. Selanjutnya adalah materi tentang perbedaan dan persamaan kasus identifikasi pada kasus 1 dan 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Adre. Kepada Adre dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari Mesir kuno dan modern akhir. Dari material dan teknologi, arsitektur Mesir kuno menggunakan batu masif seperti batu kapur dan batu granit dengan konstruksi yang bersifat monumental dan tahan lama. Untuk fungsi dan makna, arsitektur Mesir bersifat religius dan simbolik, digunakan untuk kuil, piramida, dan makam sebagai representasi keabadian. Lalu, bentuk dan estetika. Arsitektur Mesir kuno memiliki bentuk geometris sederhana tetapi berskala besar, dengan elemen monumental seperti kolom masif dan hieroglif.
Lalu untuk struktur dan konstruksi, arsitektur Mesir menggunakan konstruksi masif dan batu bertumpuk tanpa bahan perekat modern. Astagfirullah. Untuk modern akhir, material dan teknologi yang digunakan arsitektur modern akhir menggunakan material ringan seperti baja, beton bertulang, dan kaca yang memungkinkan desain lebih fleksibel. Untuk fungsi dan makna, arsitektur modern akhir lebih fungsional dan efisien, berfokus kepada kebutuhan manusia seperti tempat tinggal, perkantoran, dan ruang publik. Untuk bentuk dan estetika, arsitektur modern akhir cenderung minimalis, fungsional, dan menggunakan bentuk yang lebih bebas sesuai kebutuhan struktural. Untuk struktur dan konstruksi, arsitektur modern akhir mengandalkan teknik konstruksi inovatif seperti rangka baja dan beton bertulang, memungkinkan struktur yang lebih ringan dan fleksibel. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Adre. Selanjutnya adalah persamaan, maksud saya perbedaan pada kasus 2 yang akan dibacakan oleh Shakira Umairas. Kepada Shakira dipersilakan. Baik, terima kasih Fauzil. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dari kedua kasus ini, yaitu keberlanjutan dan pengaruh budaya. Kedua gaya arsitektur sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan teknologi zamannya. Keduanya berusaha menciptakan bangunan yang mencerminkan identitas dan ideologi masyarakat yang membangunnya. Pendekatan geometris Mesir kuno menggunakan bentuk geometris sederhana seperti piramida dan kolom. Sedangkan arsitektur modern akhir juga sering memanfaatkan bentuk geometris yang bersih dan efisien, seperti kubus dan bidang datar. Monumentalitas dan keunikan meski Mesir arsitektur modern akhir lebih fungsional. Beberapa bangunan tetap dirancang untuk menciptakan kesan monumental seperti gedung pencakar langit dan museum ikonik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Shakira. Baik, selanjutnya adalah materi tentang kaitan antara fungsi dan juga bentuk pada masing-masing kasus identifikasi pada kasus 1 dan juga 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya Jason Chandra. Kepada Jason dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang kaitan fungsi dan bentuk dalam arsitektur Mesir dengan arsitektur modern akhir. Arsitektur Mesir bertujuan untuk menciptakan keabadian dalam bentuk fisik dan simbolis, dengan bangunan yang memiliki nilai spiritual dan religius. Ada pula arsitektur modern akhir yang menonjolkan perkembangan teknologi, ekonomi, dan eksplorasi dalam bentuk struktural. Meskipun tetap mempertahankan elemen monumentalitas dan ketahanan bangunan. Saya akan menjelaskan poin 1, yaitu monumentalitas dan ekspresi kekuasaan. Dalam arsitektur Mesir, bangunan Mesir seperti kuil Karnak, kuil Abu Simbel, dan piramida Giza dibuat dalam skala besar untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan para Fir'aun, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap dewa-dewa. Fungsi utama dari bangunan monumental ini adalah sebagai tempat ritual keagamaan, pemujaan, dan makam abadi bagi raja-raja Mesir atau Fir'aun. Struktur ini dibuat untuk bertahan lama dan jangka panjang dan menjadi simbol dari keabadian. Di arsitektur modern akhir, bangunan besar seperti John Hancock Center yang berada di Chicago dan dibangun pada 1970, Sears Tower 1973, dan Center Pompidou di Paris pada 1977 memiliki skala monumental dan menonjolkan dominasi ekonomi, teknologi, dan modernitas.
Gedung-gedung pencakar langit dan pusat bisnis modern ini dibuat untuk menampilkan kemajuan, teknologi, dan kekuatan ekonomi sebuah negara atau korporasi. Sama seperti arsitektur Mesir, monumentalitas dalam modern akhir berfungsi untuk menciptakan dampak visual yang kuat dan memberikan kesan kemegahan. Mengapa keduanya memiliki monumentalitas? Baik arsitektur Mesir maupun arsitektur modern akhir mencerminkan ambisi untuk meninggalkan warisan abadi dan menonjolkan kekuasaan. Arsitektur Mesir menampilkan kekuasaan raja dan dewa, sedangkan arsitektur modern akhir menampilkan dominasi ekonomi dan perkembangan teknologi. Poin kedua yaitu bentuk geometris yang kuat. Arsitektur Mesir menggunakan bentuk geometris yang sangat teratur, seperti piramida yang berbentuk segitiga, kolom-kolom besar, serta aksis simetris yang kuat. Bentuk piramida dipilih karena simbolisme ketahanan dan kestabilan, serta mewakili konsep spiritual menuju kehidupan setelah mati. Contoh, piramida Giza yang memiliki struktur berbentuk limas sempurna yang mencerminkan ketertiban dan harmoni kosmis. Arsitektur modern akhir. Banyak bangunan yang menggunakan bentuk geometris tegas, seperti bentuk kubus, segitiga, dan persegi panjang, dengan garis-garis yang kuat. Contoh, piramida Rothschild 1989 oleh arsitektur Impey yang terinspirasi dari piramida Mesir, tetapi menggunakan kaca dan baja sebagai material utamanya. Selain itu, gedung pencakar langit seperti John Hancock Center menampilkan bentuk struktural dengan geometri segitiga yang memberikan ketahanan struktural yang lebih baik. Mengapa bentuk geometris kuat digunakan dalam kedua era ini? Geometri memberikan stabilitas struktural dan mencerminkan keteraturan serta ketertiban dalam desain arsitektur. Dalam arsitektur Mesir, geometri memiliki nilai simbolis dan spiritual. Sementara dalam arsitektur modern akhir, geometri digunakan untuk fungsi struktural dan efisiensi desain. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jason. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Rido. Kepada Bang Rido, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan terkait kaitan fungsi dan bentuk dalam arsitektur Mesir dan arsitektur modern akhir. Selanjutnya, ini terkait aspek ketahanan struktur dan material. Pada arsitektur Mesir menggunakan banyak bangunan yang menggunakan batu masif seperti batu kapur dan granit yang memiliki daya tahan tinggi dan mampu bertahan ribuan tahun. Teknik konstruksi sederhana tetapi sangat efektif seperti penggunaan balok batu besar yang disusun secara presisi tanpa bahan perekat modern. Misalnya itu fokus utama darinya adalah menciptakan bangunan yang abadi dan tidak mudah rusak. Sedangkan pada arsitektur modern akhir banyak menggunakan bahan industri modern seperti beton bertulang, baja struktural, dan kaca yang memungkinkan desain lebih fleksibel namun tetap kuat. Contohnya seperti Center Pompidou di Paris 1977. Menampilkan penggunaan baja dan kaca yang secara ekstensif untuk menciptakan tampilan modern yang futuristik. Bangunan-bangunan modern akhir ini dirancang dengan teknologi konstruksi yang lebih maju, seperti penggunaan sistem rangka baja untuk menahan beban struktur besar. Mengapa berfokus pada ketahanan struktur, baik pada arsitektur Mesir maupun arsitektur modern akhir, berusaha menciptakan bangunan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik dan material, di mana Mesir menggunakan batu besar, sedangkan modern akhir menggunakan material ringan dengan teknologi konstruksi tinggi. Selanjutnya itu adalah ada beberapa
contoh bangunan yang kami ambil yakni piramida Nubia di Nuri Sudan dan juga bangunan-bangunan yang bertemakan brutalisme arsitektur. Piramida Nubia seperti yang ada di Nuri Sudan itu dan bangunan arsitektur brutalis memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan yang mencolok baik dari segi bentuk, fungsi maupun filosofi desain yang bisa kita ketahui. Yang pertama, dari segi bentuk dan struktur. Piramida Nubia di Nuri Sudan memiliki bentuk piramida dengan kemiringan yang lebih curam dibandingkan piramida Mesir. Ukurannya lebih kecil daripada piramida Mesir, tetapi jumlahnya lebih banyak dan juga dibangun dari batu pasir atau batu lumpur. Sedangkan bangunan dengan arsitektur brutalism itu biasanya memiliki bentuk geometris yang masif dan tegas, kotak silinder ataupun kombinasi. Seringkali menampilkan beton kasar yang terekspos tanpa dekorasi tambahan, serta memiliki kesan yang monolitik dan monumental. Dari segi fungsi, piramida Nubia ini dibangun sebagai makam-makam raja seperti yang dijelaskan sebelumnya dan juga bagi bangsawan kerajaan Kus dan juga berfungsi sebagai tempat pemujaan dan peristirahatan terakhir bagi para penguasa. Sedangkan bangunan dengan arsitektur brutalism ini digunakan untuk berbagai fungsi seperti perkantoran, perumahan, universitas dan lain-lain serta bangunan pemerintahan. Dirancang khusus untuk fokus pada kegunaan dan efisiensi ruang. Dari filosofi desainnya, piramida Nubia ini mewakili kepercayaan spiritual dan penghormatan terhadap penguasa. Juga mengikuti tradisi Mesir, tetapi dengan adaptasi lokal. Dibangun juga untuk ketahanan jangka panjang dan menghadapi iklim pada area gurun. Sedangkan bangunan brutalism itu mengutamakan kejujuran material dan struktur tanpa ornamen. Munculnya sebagai respon dari kebutuhan pasca Perang Dunia Kedua akan bangunan yang murah, tahan lama, dan fungsional. Sering dianggap kasar atau dingin, tetapi juga memiliki daya tarik estetika dalam bentuk ekspresifnya. Selanjutnya itu adalah pengaruh dan persepsinya. Pada piramida Nubia itu meskipun kurang terkenal dibandingkan piramida Giza ataupun piramida yang lain, piramida Nubia ini tetap menjadi simbol warisan budaya Sudan. Sekarang menjadi situs arkeologi dan daya tarik wisata. Dan untuk bangunan brutalism itu pada awalnya dipandang sebagai simbol modernitas dan kekuatan, namun seiring berjalannya waktu dikritik karena dianggap tidak ramah dan suram. Belakangan ini mengalami apresiasi ulang di kalangan arsitek dan pencinta desain. Memilih dari yang kita bahas dari dua bangunan itu, dari memiliki, memiliki bentuk geometris yang kuat dan kesan monumental yang sama. Piramida Nubia dan Gedung Brutalis ini berasal dari era budaya dan tujuan yang berbeda. Piramida Nubia ini berakar dalam spiritualitas dan tradisi kerajaan, sedangkan brutalisme itu lahir dari modernisasi fungsional dan pragmatisme. Dari pembahasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa eh, meskipun berasal dari periode yang berbeda, arsitektur Mesir dan arsitektur modern akhir memiliki banyak kesamaan dalam prinsip monumentalitas dan ketahanan struktur dan penggunaan bentuk geometris yang kuat, sehingga terdapat keterkaitan antara fungsi dan bentuk dalam arsitektur Mesir dan arsitektur modern akhir. Pada arsitektur Mesir ini bertujuan menciptakan keabadian dalam bentuk fisik dan simbolis dengan bangunan yang memiliki nilai spiritual dan religius. Sedangkan pada arsitektur modern akhir ini menonjolkan perkembangan teknologi, ekonomi, dan eksplorasi bentuk struktural meskipun tetap mempertahankan elemen monumentalitas dan ketahanan bangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Marido. Selanjutnya materi mengenai apakah arsitektur dari perspektif kasus identifikasi 1 dan juga kasus identifikasi 2 yang berupa penjabaran yang singkat dan juga jelas yang akan dijelaskan oleh saudara Alora Syafa. Kepada Alora dipersilakan. Baik, terima kasih waktu dan juga kesempatannya untuk moderator. Dan untuk rekan-rekan semuanya juga izin Bu untuk menjelaskan mengenai perspektif dari kesimpulan Mesir kuno dan juga modern akhir. Sebelumnya di sini sudah tercakupi bahwa ada 4 perspektif dari Mesir kuno sendiri maupun modern akhir. Tapi saya akan menjelaskan secara sederhana mungkin dan juga rinci mengenai Mesir kuno terlebih dahulu. Di Mesir kuno itu terdapat 4 perspektif.
yaitu perspektif pertama ada perspektif politik, dinasti, dan juga invasi asing. Yang kedua ada perspektif religius dan juga simbolisme. Yang ketiga ada perspektif budaya dan juga pengaruh asing. Dan yang keempat atau terakhir itu ada perspektif teknologi dan juga konstruksi. Di sini saya akan memulai dari dinasti dan juga invasi asing yang sempat masuk ke zaman Mesir kuno. Nah, pada periode ini itu sudah mulai ditandai dengan dinasti yang sudah masuk ke dinasti Kush atau Nubia, dan juga ada dinasti Kushite dan lain-lain, dan Saite dan lain-lain. Nah, untuk dinasti Nubia yang pertama yang akan saya bahas pada era dinasti ke-25, tepatnya 747 sampai 656 sebelum Masehi, itu terdapat karakteristik dari arsitekturnya sendiri. Nah, raja-raja Nubia seperti Pie, Shebaka, dan juga Taharqa ini membawa kembali tradisi Mesir kuno, terutama dalam pembangunan piramida dan juga kuil-kuil besar. Penggunaan piramida Nubia ini relatif sedikit kecil, lebih curam, dan juga ada sudut kemiringan tajam. Bisa teman-teman lihat di bagian slide sedikit atas, itu ada piramid Nubia dari Nuri, dari Sudan. Itu memang relatif kecil dan dijadikan tempat religius untuk orang-orang terdahulu. Terus kuil ini diperluas dengan beberapa tambahan relief dan juga prasasti yang menampilkan Raja Nubia sebagai penerus Firaun Mesir pada zaman itu. Untuk bangunan pada zaman ini ialah kuil Amun di Karnak, di Taharqa, itu untuk menambahkan pilar batu besar di Hypostyle Hall, dan yang kedua itu ada piramida Nuri dari Moro. Itu digunakan sebagai makam raja-raja para dinasti Nubia ini. Yang kedua itu ada dinasti Saite, dinasti ke-26 pada era 664 sampai 525 sebelum Masehi. Dengan karakteristik utama arsitekturnya itu berfokus pada restorasi dan juga renovasi kuil-kuil lama yang menunjukkan kebangkitan nasionalisme dari arsitektur Mesir sendiri. Untuk perkembangan dari kota dinasti Said ini ialah sebagai pusat pemerintahan pada zaman itu, sebagai kuil-kuil dan juga benteng pertahanan mereka. Untuk materialnya sendiri menggunakan penggunaan batu bata lumpur yang lebih umum memang pada zaman itu untuk struktur non-religius seperti benteng dari istana, seperti benteng dan istana. Untuk bangunan yang penting pada zaman dinasti Saite ini adalah kuil Nit di Said, yang dipercaya memiliki rancangan yang mencerminkan kejayaan dari arsitektur dinasti Saite sendiri. Yang ketiga ada invasi Persia. Itu pada era 525 sampai 404 sebelum Masehi, di masa periode Achaemenida. Di situ karakteristik arsitekturnya menjelaskan bahwa Mesir ini sudah berada di kekuasaan Persia, sehingga ada lagi pengaruh arsitektur dari Persia, pengaruh budaya asing yang masuk, terutama dalam desain istana dan juga tata kota di Persia ini. Terus juga untuk desainnya itu sudah memiliki kolom bertingkat ala Persepolis yang sudah mulai masuk ke dalam beberapa struktur administratif. Untuk relief dan juga seni itu mulai memadukan ikonografi Mesir dan juga Persia. Peninggalan bangunan dari zaman invasi Persia ini ialah benteng Memphis, yaitu memiliki tata kota dengan pertahanan yang diperkuat oleh arsitektur Persia sendiri. Yang kedua, itu ada perspektif religius dan juga simbolisme. Yang dimana zaman Mesir kuno ini, kuil dan makam tetap menjadi pusat pembangunan untuk sejarah arsitekturnya dengan beberapa inovasi dan juga dekorasi dalam tata letaknya. Yang pertama itu ada kuil Amun di Karnak sendiri. Raja Taharqa itu membangun kolom granit raksasa untuk Hypostyle Hall. Nah, pilihan utama itu direnovasi dengan relief yang menggambarkan raja sebagai penguasa sah Mesir. Yang kedua, itu ada piramida Nubia sendiri dari Nuri dan juga Moro. Nah, berbeda dari piramida Giza, piramida Nubia ini lebih kecil, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sudutnya lebih curam dan memiliki pintu masuk yang memang sangat kecil. Fungsi dari piramid Nubia ini ialah sebagai makam raja dan juga para bangsawan Nubia yang ingin masih mempertahankan tradisi dari Mesir sendiri. Yang ketiga, ada makam tebing di Tebes. Makam para pejabat
ini tetap dibuat dalam bentuk makam batu dengan relief dinding yang menggambarkan kehidupan setelah mati. Lebih kecil memang dibandingkan makam kerajaan baru, tetapi tetap menggunakan motif Osiris ya, dan juga perjalanan gitu sekitar kayak cerita perjalanan ke dunia bawah. Itu menurut kepercayaan mereka. Yang ketiga, itu ada perspektif budaya dan juga pengaruh asing. Em, Sebelumnya kita ke perspektif teknologi dan juga konstruksi dulu. Untuk perspektif teknologi dan juga konstruksi, itu terdapat bahan bangunan, teknik konstruksi yang memiliki beberapa inovasi dari periode ini. Yang pertama, untuk bahan bangunannya, itu mereka memakai batu kapur dan granit untuk membangun kuil dan juga piramida, serta menggunakan batu lumpur yang lebih umum ya pada zaman itu untuk membuat benteng, istana, dan juga beberapa rumah rakyat. Untuk teknik konstruksinya sendiri, itu ada di kolom hypostyle, yang dimana Karnak itu memiliki kolom dengan tinggi lebih dari 21 meter, dan diameter tiap pilarnya itu lebih dari 3 meter. Terus ada penguatan sistem drainase di kuil, yang dimana untuk mencegah banjir tahunan dari Sungai Nil sendiri. Terus ada pembangunan lebih modular dan lebih cepat. Itu menggunakan batu lebih kecil untuk mempercepat konstruksi kuil sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah perspektif budaya dan juga pengaruh asing. Ini pengaruh Nubia dan juga Persia ya, yang memang masuk dan memang memiliki ciri khas mereka sendiri. Yang untuk pengaruh Nubia tadi sama seperti yang saya pernah jelaskan, bahwa relik kuil ini mulai menampilkan Raja Nubia dengan ciri khas seni Afrika seperti badan yang sedikit lebih besar dan juga hiasan kepala yang unik. Dan juga untuk dari pengaruh Persia, itu arsitektur di istana tuh mulai mengikuti tata letak Persepolis, di mana penggunaan kolom bertingkat dan juga aula besar itu sudah mulai dipakai. Terus relief kuil mulai menampilkan beberapa motif dari ciri khas Persia sendiri, seperti dewa-dewa dari sana dan juga pakaian khas Persia. Jadi kesimpulan dari periode 900 sampai 480 sebelum Masehi pada Mesir kuno ini ialah, pertama, tetap mempertahankan tradisi lama seperti kuil dan juga piramida itu tetap berevolusi seperti itu. Dan yang kedua adalah mendapatkan pengaruh asing tadi, yang dimana pengaruh itu lebih didominasi oleh Nubia dan juga Persia. Yang ketiga, ada inovasi dalam material dan juga konstruksi seperti batu bata lumpur untuk permukiman umum. Yang keempat adalah pembangunan kuil besar yang masih tetap dilanjutkan, tetapi lebih efisien dan juga lebih modular. Mungkin segitu saja penjelasan sederhana dari saya mengenai perspektif Mesir kuno. Yang modern akhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Adinda Siti Yuniza. Sepertinya Adinda lagi ada kendala sinyal, maka saya akan melanjutkan mengenai modern akhir. Yang pertama, di dalam modern akhir pun terdapat 4 poin utama dalam perspektifnya. Yang pertama itu adalah perspektif fungsionalisme, yang kedua adalah perspektif struktural dan juga teknologi, yang ketiga adalah perspektif estetika dan juga gaya, yang keempat adalah perspektif sosial dan juga urbanisme. Untuk perspektif fungsionalisme, ini tetap mempertahankan prinsip form follows function, di mana desain bangunan itu didasarkan pada kebutuhan fungsional. Bangunan yang lebih efisien dan tanpa ornamen berlebihan itu lebih banyak menolak dekorasi klasik yang dianggap tidak perlu dari orde sebelumnya. Nah, untuk material dan juga struktur itu tetap menentukan estetika, namun sudah mulai menggunakan material beton ekspos, kaca, dan juga baja yang lebih dekoratif.
Contohnya itu adalah di Seagram Building tahun 1958, itu karya Mies van der Rohe yang simple tapi elegan dengan bentuk kotak, namun dia berbasis grid, sama seperti tipe gedung brutalis. Yang kedua, itu ada perspektif struktural dan juga teknologi. Yang dimana sudah saya jelaskan tadi bahwa dari zaman modern akhir ini sudah mulai menggunakan material beton bertulang, baja, dan juga kaca. Yang dimana memang untuk menciptakan bangunan lebih besar dan juga lebih tinggi dan juga lebih modern. Untuk eksperimen dari bentuk organik dan juga struktural pada bangunan modern akhir ini sudah menggunakan atap gantung atau rangka baja ringan. Contohnya itu adalah di TWA Flight Center di tahun 1962, itu karya Eero Saarinen dengan bentuk lengkung yang futuristik, namun tetap memanfaatkan teknologi yang canggih. Nah, yang ketiga itu adalah perspektif estetika dan juga gaya. Meskipun mengutamakan fungsionalisme tadi, beberapa arsitek tuh mulai bereksperimen juga dalam estetika khas modern akhirnya. Yang pertama, itu ada di gedung brutalisme sendiri, yang dimana gedung brutalisme ini merupakan bangunan yang tampak masif dengan beton expose, tapi sering sekali dianggap kaku, tetapi tetap monumental. Yang kedua adalah internasionalisme, di mana bangunan berbentuk kubus atau persegi panjang dengan fasad kaca dan juga baja minimalis. Yang ketiga itu adalah organik, di mana beberapa arsitek itu mulai menggunakan bentuk-bentuk melengkung yang lebih ekspresif. Contohnya itu adalah di Yale Art dan Architecture Building di tahun 1963 oleh Paul Rudolph yang memiliki fasad beton kasar dengan bentuk yang dramatis. Baik, teman-teman semuanya, untuk Adinda Six Newsnya sudah memasuki Zoom kembali, dikarenakan sebelumnya terdapat jaringan sinyal, dan untuk perspektif sosial dan juga urbanisme, dan juga kesimpulan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Adinda. Baik, langsung saja kepada Dinda, kami persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Alora atas kesempatannya. Jadi selanjutnya adalah penjabaran lebih rinci mengenai perspektif dalam arsitektur modern akhir, berdasarkan beberapa aspek utama. Yang pertama adalah perspektif fungsionalisme. Arsitektur modern akhir itu tetap mempertahankan prinsip form follows function, di mana desain bangunan didasarkan pada kebutuhan fungsionalnya. Bangunan biasanya lebih efisien dan tanpa ornamen berlebihan, menolak dekorasi klasik yang dianggap tidak perlu. Material dan struktur menentukan estetika seperti beton expose, kaca, dan baja itu dibiarkan terlihat tanpa tambahan dekoratif. Contohnya ada pada gedung Seagram Building, karya Mies van der Rohe yang simple tapi elegan dengan bentuk kotak berbasis grid. Yang kedua adalah perspektif struktural dan teknologi. Kemajuan teknologi material dan konstruksi itu juga mempengaruhi bentuk arsitektur. Penggunaan beton bertulang, baja, dan kaca secara maksimal untuk menciptakan bangunan lebih besar dan lebih tinggi. Eksperimen dengan bentuk organik dan struktural seperti atap gantung atau bahkan kayak rangka baja ringan. Contohnya ada pada di TWA Flight Center karya Eero Saarinen dengan bentuk lengkung futuristik yang memanfaatkan teknologi canggih. Selanjutnya yang ketiga adalah perspektif estetika dan gaya. Meskipun mengutamakan fungsionalisme, beberapa arsitek juga mulai bereksperimen dengan estetika khas modern akhir. Brutalisme yang meliputi bangunan tampak masif dengan beton expose seringkali dianggap kaku tetapi monumental. Terus ada internasionalisme yang meliputi bangunan berbentuk kubus atau persegi panjang dengan fasad kaca dan baja minimalis. Lalu ada organik yang meliputi beberapa arsitek mulai menggunakan bentuk-bentuk melengkung yang lebih ekspresif. Contohnya Yale Art and Architecture Building oleh Paul Rudolph yang memiliki fasad beton kasar dengan bentuk yang dramatis.
Yang terakhir atau yang keempat adalah perspektif sosial dan urbanisme. Arsitektur modern akhir juga berusaha merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota yang semakin padat nih. Contohnya kayak konsep perumahan massal, munculnya apartemen modular seperti United Habitation yang mengakomodasi populasi urban yang meningkat. Lalu ada zonasi kota yang lebih sistematis, meliputi perbedaan antara area bisnis, perumahan, dan industri menjadi lebih luas. Lalu ada eksperimen tata kota baru, superblok, dan proyek perumahan sosial berkembang pesat. Meskipun beberapa itu ada yang gagal seperti Little Igu di Amerika Serikat. Contohnya adalah Brasilia, ibu kota Brasil yang didesain oleh Oscar Niemeyer dengan konsep tata kota modern yang futuristik. Jadi dari beberapa poin di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa arsitektur modern akhir berfokus pada efisiensi, teknologi, dan struktur dengan estetika yang cenderung tegas dan monumental. Namun kurangnya elemen humanis dan keterbatasan dalam desain sosial akhirnya menyebabkan transisi ke gaya arsitektur baru yang lebih adaptif. Sepertinya itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Adinda dan juga rekan-rekan pemateri lainnya. Dari pemaparan materi sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara perbandingan arsitektur Mesir kuno dan juga arsitektur modern akhir, yang dimana kedua masa tersebut memiliki perbedaan dan juga persamaan dalam berbagai aspek, terutama dalam konsep desain, teknologi konstruksi, material bangunan, serta fungsi dan makna simbolis. Pada poin pertama, mengenai konsep desain dan filosofi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa arsitektur Mesir kuno lebih simbolis dan juga spiritual, sementara arsitektur modern akhir lebih berorientasi pada fungsi dan juga inovasi teknologi. Lalu pada poin kedua mengenai teknologi dan juga teknik konstruksi, dapat kita ambil kesimpulan kembali bahwa Mesir kuno membangun dengan tenaga manusia dan teknik sederhana namun monumental. Sementara arsitektur modern akhir menggunakan teknologi tinggi untuk mencapai efisiensi dan fleksibilitas. Lalu pada poin ketiga mengenai material dan struktur bangunan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa material Mesir kuno lebih berat dan juga tahan lama, sedangkan material modern lebih ringan, inovatif, serta berkelanjutan. Lalu pada poin keempat mengenai fungsi dan makna bangunan, dapat kita tarik kesimpulan kembali bahwa Mesir kuno membangun untuk dewa Firaun. Maksud saya dewa dan Firaun. Sementara arsitektur modern akhir membangun untuk kehidupan sehari-hari manusia. Dari keseluruhan poin-poin tersebut, maka kita tarik kesimpulan yang pertama yaitu Mesir kuno menekankan keabadian dan juga spiritualitas, sementara modern akhir berfokus pada fungsionalitas, inovasi, dan juga keberlanjutan. Kedua, teknik konstruksi berkembang dari metode manual ke teknologi canggih seperti AI dan juga BIM. Yang ketiga, material berkembang dari batu dan lumpur menjadi baja, beton bertulang, serta kaca. Dan yang terakhir, bangunan Mesir kuno bersifat monumental dan hierarkis, sedangkan modern akhir lebih fleksibel dan terbuka untuk semua orang. Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya tetap mengedepankan inovasi dan dalam zamannya, serta mencerminkan peradaban manusia yang terus berkembang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila apa ada salah kata. Kepada Tuhan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.